Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sabrina dengan NPM 2110631050076. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi, rekurens, dan fungsi pembangkit untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi rekurens. Barisan atau sekuen A0, A1, A2 hingga AN dilambangkan dengan AN. Selanjutnya, elemen barisan ke N, yaitu AN, dapat ditentukan dari suatu persamaan. Yang ketiga, bila persamaan yang mengekspresikan AN dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 hingga AN dikurang 1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekuren. Selanjutnya, pada kondisi awal atau initial condition, suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Sebagai contoh, AN sama dengan 2A, N dikurang 1 ditambah 1. Untuk A0 sama dengan 1, maka AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Nah, karena relasi rekuren ini menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Contoh 8, barisan Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya dapat dinyatakan dengan relasi rekurens. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 untuk F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1, di mana kondisi awal secara unit ini menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Contoh 9, kita misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekuren berikut. AN sama dengan 2A N-1 dikurang A N-2 untuk A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 3. Selanjutnya kita periksa apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi rekuren tersebut. Penyelesaiannya 2A N-1 dikurang A N-2 itu sama dengan 2 dikali 3 N-1 dikurang 3 dikali N-2 sama dengan 6N dikurang 6 dikurang 3N ditambah 6, sehingga 3N itu sama dengan AN. Jadi AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekuren tersebut. Pemodelan relasi rekuren. Bunga majemuk. Kita misalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Kita misalkan PN menyatakan nilai uang setelah N tahun. Nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelum ditambah dengan bunga. Jadi PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 untuk P0 sama dengan 10.000. Solusi relasi rekurens PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 untuk P0 sama dengan 10.000 dapat dipecahkan sebagai berikut. PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 itu sama dengan 1,11 dikali PN-1 sama dengan 1,11 dikali dengan 1,11 PN-2 itu sama dengan 1,11 kuadrat PN-2 sama dengan 1,11 kuadrat itu dikali 1,11 PN-3 sama dengan 1,11 pangkat 3 PN-3, sehingga didapatkan 1,11 pangkat N P0. Jadi PN sama dengan 1,11 pangkat N, P0 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat N. Nah, setelah 30 tahun banyaknya uang adalah
Jadi di sini N-nya kita ganti jadi 30, P30 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat 30 itu sama dengan Rp 228.922,97 perak. Selanjutnya penyelesaian relasi rekurens. Yang pertama, relasi rekurens dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis. Yang kedua, secara iteratif, misalnya pada contoh bunga majemuk pada contoh 10 ini dan menara Hanoi pada contoh 11. Yang ketiga, secara sistematis adalah untuk relasi rekuren yang berbentuk homogen lanjar atau linear homogeneous. Yang keempat, relasi rekurens dapat dikatakan homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah hingga CK AN dikurang K, yang dalam hal ini C1, C2 hingga CK adalah bilangan real dan CK ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada contoh 12. PN sama dengan 1,11 untuk dikali PN-1 itu adalah homogen lanjar. Selanjutnya ada Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 ini disebutnya homogen lanjar juga. Selanjutnya ada An sama dengan 2A N-1 dikurang A kuadrat N-2 ini disebut tidak homogen lanjar. Terus selanjutnya ada Hn sama dengan 2H N-1 dikurang 1 ini juga tidak homogen lanjar. Dan yang terakhir ini ada AN sama dengan 2A N-1 ini juga disebut tidak homogen lanjar. Nah, solusi secara rekuren yang terbentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini R adalah konstanta. Selanjutnya kita sulihkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi rekuren homogen lanjar. Jadi AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah hingga CK AN-K menjadi R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 ditambah C2 R pangkat N-2 ditambah hingga CK R pangkat N-K. Selanjutnya ada teorema 1. Barisan AN adalah solusi relasi rekurens dari AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan A1 R pangkat N1 ditambah A2 R pangkat N2 untuk N sama dengan 0, 1, 2 dan seterusnya, dengan A1 dan A2 adalah konstanta. Nah, jika persamaan karakteristik ini memiliki dua akar yang sama atau akar kembar R1 sama dengan R2, maka teorema 1 ini tidak dapat dipakai. Maka kita akan menerapkan teorema 2 berikut ini. Teorema 2, kita misalkan R kuadrat dikurang C1 R dikurang C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0. Nah, barisan AN adalah solusi relasi rekurens dari AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan A1 R pangkat N0 ditambah A2 N dikali R pangkat N0 untuk N-nya ini 0, 1, 2 dan seterusnya, dengan A1 dan N2 adalah konstantanya. Agar lebih mudah dipahami dari teorema 1 dan teorema, kita masuk ke contoh 13. Tentukan solusi rekurens berikut, di mana AN sama dengan A N-1 ditambah 2A N-2 untuk A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Dengan penyelesaian, kita tentukan dulu persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat dikurang R dikurang 2 ini sama dengan 0. Terus kita cari akar-akarnya atau kita faktorisasi. Jadi R-2 dikali R tambah 1 itu sama dengan 0, sehingga R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 1. Kita masukkan teorema 1, yaitu AN sama dengan A1 R pangkat N1 ditambah A2 R pangkat N2 menjadi AN sama dengan A1 2 pangkat N ditambah A2
min 1 pangkat N, dimana R1 sama R2 nya yang sebelumnya udah kita dapetin dari faktorisasi akar-akar karakteristik itu 2 dan min 1. Dan A0 sama dengan 2, A0 sama dengan 2 sama dengan A1 2 pangkat 0 ditambah A2 min 1 pangkat 0 sama dengan A1 ditambah A2. Selanjutnya ada A1 sama dengan 7. Jadi A1 sama dengan 7 sama dengan A1 2 pangkat 1 ditambah A2 min 1 pangkat 1 sama dengan 2A1 dikurang, sehingga diperoleh dua persamaan. A1 ditambah A2 sama dengan 2 dan 2A1 dikurang A2 sama dengan 7. Solusinya adalah A1 sama dengan 3 dan A2 sama dengan min 1. Nah, jadi solusi relasi rekurensinya adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang min 1 pangkat N. Materi selanjutnya yaitu fungsi pembangkit. Nah, dalam mata kuliah kalkulus kita pernah ngebahas nih beberapa deret. Antara lainnya yang pertama ada deret kuasa yang mempunyai bentuk umum yaitu sigma N sama dengan 0 sampai K hingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya juga kita ada deret Taylor yang mempunyai bentuk umum sigma N sama dengan 0 sampai K hingga F pangkat N 0 1 per N faktorial dikali X pangkat N sama dengan 1 ditambah F pangkat 1 dikali 0 1 dibagi 1 faktorial X ditambah F kuadrat dikali 0 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah F pangkat 3 dikali 0 dikali 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Di sini terdapat beberapa formula yang dapat teman-teman pelajari sendiri. Selanjutnya di sini ada definisi. Pandang AN sama dengan A0, A1, A2 seterusnya sebagai suatu barisan. Fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN didefinisikan sebagai sigma dari X sama dengan 0 menuju K hingga AN X pangkat N sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 ditambah A3 dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari barisan AN dapat didefinisikan sebagai sigma dari N sama dengan 0 mendekat menuju K hingga AN X pangkat N dibagi N faktorial sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah A3 dikali X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah selanjutnya. Nah, kita misalnya E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan 1,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial dan selanjutnya, atau fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1,1, 1,1 dan selanjutnya. Nah, bila diberikan suatu barisan, maka kita sering diminta untuk menuliskan fungsi pembangkit dari barisan tersebut dalam bentuk sesederhana mungkin. Selanjutnya ada operasi fungsi pembangkit. Penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian dua fungsi pembangkit atau lebih dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti menjumlah, mengurangkan, ataupun mengalihkan dua polinomial atau lebih. Nah, dengan demikian kita dapatkan definisi 1.1.1 jika AX sama dengan sigma N menuju
N sama dengan 0 menuju ta hingga AN X pangkat N, dan BX sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju ta hingga BN X pangkat N, maka yang pertama AX ditambah AX kurang lebih BX sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju ta hingga dikali AN ditambah BN dikali X pangkat N. Selanjutnya AX dikali BX sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju ta hingga dikali sigma K sama dengan 0 menuju N, AK dikali B, N dikurang K dikali X pangkat N. Nah, apabila AN, BN, CN adalah barisan sedemikian sehingga CN sama dengan sigma K sama dengan 0 mendekati N, AK, BN dikurang K, maka kita katakan CN adalah konvolusi dari AN dan BN yang ditulis CN sama dengan AN dikali BN. Nah, selanjutnya ada contoh. Kita tulis bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan-barisan berikut. 0,0,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, sampai selanjutnya yang B ada 0,2, 4, 6, seterusnya sampai 2N dan seterusnya. Dengan penyelesaian yang A, fungsi pembangkit dari barisan yang dimaksud adalah Px sama dengan 0 ditambah 0 dikali X ditambah 1 per 2 faktorial dikali X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial dikali X pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial dikali X pangkat 4 ditambah seterusnya, dan didapatkan hasilnya. Kalau sebelumnya itu disebutnya fungsi pembangkit biasa, di sini ada fungsi pembangkit yang dimaksud ialah fungsi pembangkit eksplisit, yaitu Px sama dengan 2x ditambah 4x kuadrat ditambah 6x pangkat 3 ditambah seterusnya sampai 2n x pangkat n ditambah sampai selanjutnya, sama dengan 2x dikali 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah sampai 2x pangkat n dikurang 1 dan selanjutnya. Nah, untuk mutlak x kurang dari 1 diperoleh Px sama dengan 2x per 1 dikurang x kuadrat, sehingga didapatkan Px ini sama dengan 2x per 1 dikurang x kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.